Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil akhir dari tugas L4 yang berjudul Pengaruh Email Marketing, Mobile Marketing, Social Marketing terhadap Consumer Buying Process pada lembaga nirlaba di Indonesia. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Syaira Nur Hafifah sebagai moderator dengan NIM 150, ada Valerio Rahman dengan NIM 134, ada Ramli Febriansa dengan NIM 143, Ardalina Lanuhu dengan NIM 145, Hasna Rohaini Fauziah dengan NIM 151, dan yang terakhir itu ada Tiara Nur Aprilia dengan NIM 159. Lalu selanjutnya yaitu ada daftar isi dari PPT kelompok kami. Lalu materi selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami. Baik, untuk latar belakangnya, kitabisa.com adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sosial atau social enterprise yang memanfaatkan mutakhirnya ilmu teknologi sebagai pengelola finansial pengumpulan dana yang berbasis digital. Dikutip dari situs webnya, Kitabisa didirikan sejak tahun 2013. Situs web ini berada di bawah bimbingan Rena Kasali dan Rumah Perubahan miliknya. Kitabisa.com adalah crowdfunding sosial pertama di Indonesia yang mengedepankan konsep kolaborasi sosial, yaitu keyakinan jika ingin membentuk suatu perubahan, masing-masing orang harus bergabung serta berkontribusi dengan memberikan pertolongan apa saja yang mampu diberikan. Ada beberapa poin yang dilakukan secara Kitabisa untuk melakukan promosi. Yang poin pertama, platform dan aplikasi yang user-friendly. Yang dimaksud untuk menyediakan platform dan aplikasi yang mudah digunakan baik bagi penggalang dana maupun donatur. Untuk poin kedua, yang ada strategi konten yang menarik. Kita bisa memanfaatkan storytelling dan kampanye yang kuat untuk menarik minat donatur. Untuk poin ketiga, kerjasama dengan influencer dan komunitas. Kita bisa bermitra dengan influencer dan komunitas untuk menyebarluaskan kampanye penggalang dana. Poin keempat, pemanfaatan media sosial. Kita bisa aktif di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Dan poin terakhir, penggunaan teknologi dan fitur baru. Kita bisa terus berinovasi dan menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan aktivitas penggalangan dana. Baik, untuk bagian fenomena, Indonesia kembali menjadi negara paling dermawan di dunia pada tahun 2023. Berdasarkan World Giving Index atau WGI yang dirilis Charities Aid Foundation, Indonesia berada di posisi pertama dengan skor 68 poin. Hal itu membuat Indonesia menjadi negara paling dermawan selama 6 tahun berturut-turut. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, jumlah donasi dan masyarakat kepada nirlaba hanya mencapai Rp 1,2 triliun rupiah pada tahun 2022. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan nirlaba untuk menjalankan kegiatannya. Namun di sisi lain, terdapat lembaga nirlaba tersangkut berita penyalahgunaan dana oleh seseorang penggalang dana yang menyampaikan kampanye galang dana lewat platform. Hal ini mengakibatkan timbulnya keraguan pada lembaga nirlaba. Baik, untuk masalah penelitian sendiri, yaitu pada laporan Outlook Philanthropy menyatakan bahwa minat menyumbang masyarakat yang besar ketika ada peristiwa duka atau bencana. Pada laporan ini juga menyatakan bahwa penyaluran dana filantropi paling banyak ditujukan kepada institusi agama, sebesar Rp 12,43 triliun. Jumlah itu setara 80,71% dari total penyaluran dana filantropi. Baik, untuk novelty atau kebaharuan, yaitu novelty yang dilakukan adalah aplikasi pengolah data yaitu dengan menggunakan SPSS 27 dan Infuse 13. Untuk cakupan responden sebanyak 107 orang, dengan lokasi penelitian tersebut dilakukan di Margasi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Margasi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung yang memiliki tingkat literasi digital yang tinggi. Hal ini didukung oleh fakta bahwa banyak anak muda yang tinggal di Margasi yang aktif menggunakan media sosial dan perangkat digital lainnya. Penelitian tersebut dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pemasaran digital dapat digunakan untuk mempengaruhi proses pembelian konsumen di daerah tersebut. Mengenai keterbatasan penelitian. Untuk keterbatasan yang pertama, yaitu adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan juga kemampuan peneliti. Untuk keterbatasan yang kedua, cakupan penelitiannya itu hanya dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung, dan lebih spesifiknya itu di Margasi. Dan untuk keterbatasan yang ketiga, jumlah responden yang kami ambil dan juga kami dapatkan hanya 107 orang. Hal itu tentu saja masih sangat kurang untuk menjelaskan atau menggambarkan keadaan dan situasi yang terjadi di wilayah tersebut. Dan untuk keterbatasan yang terakhir, saat proses pengambilan data, informasi dari responden melalui kuesioner seringkali dan terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal itu mungkin saja dan memang mayoritasnya
terjadi karena faktor kejujuran saat pengisian pendapat responden dalam kuisnya mengenai definisi-definisi variabel penelitian. Untuk variabel yang pertama itu email marketing. Email marketing adalah penggunaan email untuk berkomunikasi dengan pelanggan ataupun calon pelanggan dengan tujuan pemasaran. Kotler dan Armstrong 2008. Dan untuk variabel yang kedua yaitu mobile marketing, yaitu saluran komunikasi dan penjualan langsung ke konsumen yang terbaru dan paling cepat pertumbuhannya dan memberikan kesempatan untuk interaksi individualisasi yang lebih besar. Kotler dan Keller 2021. Dan untuk variabel yang ketiga, sosial media marketing. Nunik et al. 2019 menyatakan bahwa social media marketing merupakan kegiatan komunikasi pemasaran interaktif antara perusahaan dengan pelanggan. Begitupun sebaliknya, untuk menciptakan penjualan produk maupun jasa dari perusahaan tersebut. Dan untuk variabel yang keempat, yaitu consumer buying process, yaitu proses psikologi dasar yang memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian mereka. Kotler dan Keller 2012. Dan untuk selanjutnya ini, ada pembahasan mengenai hipotesis. Untuk yang pertama, email marketing berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap consumer buying process. Dan untuk yang kedua, mobile marketing berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap consumer buying process. Yang ketiga, social media marketing berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap consumer buying process. Dan untuk yang keempat, email marketing, mobile marketing, social media marketing secara simultan berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap consumer buying process. Dan yang terakhir yang akan saya bahas ini bisa dilihat model konseptual dari H1, H2, H3, dan H4-nya itu yang sudah tadi saya jelaskan di hipotesis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana yang pertama di sini ada sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di wilayah Margasi, Kabupaten Bandung, dan kami menggunakan sebanyak 107 sampel. Lalu lokasi penelitian. Lokus penelitian ini berada di daerah Margasi, Kabupaten Bandung, yang berada atau terletak di antara Jalan Raya Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Baik, selanjutnya di sini ada tabel operasional variabel. Variabel yang pertama ada email marketing, dimensinya offer atau penawaran, lalu indikatornya yang pertama kemenarikan produk yang ditawarkan melalui email, yang kedua kesesuaian harga produk antara penawaran melalui email dengan aplikasi menurut Liana tahun 2013. Lalu yang kedua ada aplikasi atau web, di mana daya tarik aplikasi atau web, kesesuaian produk yang ditawarkan melalui aplikasi atau web, lalu kelengkapan informasi produk di aplikasi, dan yang terakhir kemudahan dalam mengakses informasi dalam aplikasi menurut Liana tahun 2013. Selanjutnya dimensi komunikasi. Yang pertama kesesuaian isi email web dengan kenyataan yang didapat. Lalu yang kedua ada kemudahan yang dikomunikasikan pihak perusahaan dalam memahami informasi di dalam email atau web menurut Liana tahun 2013. Baik, selanjutnya di sini ada variabel yang kedua yaitu mobile marketing, di mana ada beberapa indikatornya. Yang pertama, menariknya iklan yang disampaikan melalui smartphone. Lalu yang kedua, kemenarikan dari promosi yang ditawarkan melalui smartphone. Yang ketiga, kelihayan pihak marketing e-commerce dalam melayani konsumen. Yang keempat, ketanggapan customer service dalam menanggapi keluhan dari konsumen menurut Sopas dan Suwarsi tahun 2022. Lalu variabel yang ketiga ada sosial media marketing. Ada beberapa indikator juga. Yang pertama, manfaat sosial media yang dapat memberikan kemudahan bagi tiap individu. Lalu yang kedua,
kemudahan mencari informasi produk di sosial media, dan yang ketiga kesesuaian sosial media dalam memberikan informasi produk. Yang keempat ada keefisienan iklan produk di sosial media. Lalu yang terakhir, kemampuan pihak marketing dalam mempengaruhi keputusan pembelian menurut Putra tahun 2021. Baik, variabel yang terakhir, variabel yang keempat yaitu ada consumer buying process. Ada beberapa dimensi. Yang pertama ada transaksional, yang kedua referensi, yang ketiga preferensial, dan yang keempat eksploratif. Lalu pada indikator yang pertama keinginan untuk membeli produk, lalu yang kedua keinginan untuk mereferensikan produk kepada orang lain, dan yang ketiga keinginan untuk menjadikan lembaga nirlaba sebagai pilihan utama dalam membeli produk, dan yang keempat keinginan untuk mencari informasi lebih lengkap mengenai produk pada lembaga nirlaba menurut Ferdinand tahun 2003. Baik, selanjutnya di sini ada hasil penelitian, dan di mana yang pertama di sini ada diagram persentase pada usia yang mengartikan responden penelitian ini sebagian besar berusia muda dengan kelompok usia antara 17 sampai 25 tahun dengan menyumbang sebesar 96,2% dari total responden. Lalu kelompok usia 26 sampai 35 tahun menyumbang 2,8% dari total responden, dan untuk responden yang berusia 46 sampai 55 tahun. Lalu untuk kelompok dari usia 36 sampai 45 tahun tidak ada. Lalu kelompok usia 46 tahun sampai 55 menyumbang 0,9% dari total responden, dan selanjutnya yang berusia lebih dari 55 tahun tidak ada. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada domisili. Di sini mengartikan responden penelitian ini yaitu 100% responden yang bertempat tinggal di daerah Marga Asih, Kabupaten Bandung. Selanjutnya yang ketiga ada pekerjaan. Mahasiswa merupakan pekerjaan yang paling banyak, yaitu sebanyak 51,4%. Lainnya sebanyak 17,8%, pegawai swasta sebanyak 13,1%, dan pelajar sebanyak 12,1%, lalu wirausaha sebanyak 3,7%. Lalu yang terakhir yaitu PNS dan TNI sebanyak 0,9%. Selanjutnya yang keempat, penghasilan. Mayoritas penghasilan dari responden ini yaitu sebanyak kurang dari 3 juta dengan persentase 73,3%. Lalu penghasilan 3 juta sampai 5 juta memiliki persentase sebanyak 21,8%. Lalu pendapatan 5 juta sampai 10 juta dengan persentase 3%, dan yang terakhir menghasilkan lebih dari 20 juta sebanyak 2%. Selanjutnya ada sosial media yang terakhir. Media sosial yang sering dipakai dalam responden ini yaitu Instagram sebanyak 43,4%, lalu TikTok sebanyak 41,5%, lainnya sebanyak 6,6%, YouTube sebanyak 5,7%, Facebook 1,9%, dan Twitter sebanyak 0,9%, dan yang terakhir Threads tidak ada. Selanjutnya dapat dilihat tabel uji validitas yang menyatakan setiap pernyataan valid. Ini dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Sebagai contoh, pada pernyataan pertama, nilai R hitungnya sebesar 0,416, lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0,1882. Selanjutnya, uji reliabilitas. Suatu data dapat dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Pada uji reliabilitas data kami, nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,791, lebih besar dari 0,6, maka dapat dikatakan data tersebut reliable. Selanjutnya, uji normalitas. Ini dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Namun apabila nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Diketahui nilai probabilitas pada uji normalitas kami sebesar 0,593390, lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.
Dan untuk selanjutnya, uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai OBS R-squares-nya. Diketahui nilai OBS R-squares-nya sebesar 9,028516 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas. Untuk slide selanjutnya yaitu ada uji multi-konformitas yang dimana input observation memiliki 107 orang. Dan untuk varian influence factor, jika lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikonformitas. Dan yang varian influence factor lebih besar dari 10, maka terjadi multikonformitas. Diketahui nilai VIF atau varian influence factor pada X1, X2, dan X3 dan juga Y lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikonformitas. Untuk slide selanjutnya yaitu ada uji T yang dimana T tabel memiliki rumus yaitu A bagi 2 dibanding N dikurangi K dikurangi 1, yang dimana T tabel hasil angkanya yaitu 0,05 dibagi 2 berbanding 107 responden dikurangi 4 dikurangi 1, yang berbanding yaitu 0,025 berbanding 102 yang hasilnya 1,98350. Untuk hipotesis pertama yaitu ada nilai signifikan X1 terhadap Y adalah sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 2,875 lebih besar dari T tabel yaitu 1,98350. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan juga HA ditolak. Artinya email marketing atau X1 berpengaruh signifikan terhadap consumer buying proses atau Y. Untuk hipotesis kedua yaitu ada nilai signifikan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,380 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 0,8883 lebih kecil dari T tabel yaitu 0,198350. Yang artinya mobile marketing atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap consumer buying proses. Untuk hipotesis ketiga yaitu menunjukkan nilai signifikan X3 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 3,802 lebih besar dari T tabel yaitu 1,98350 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan juga HA ditolak. Artinya, social media marketing atau S3 berpengaruh signifikan terhadap consumer buying proses atau Y. Untuk slide selanjutnya yaitu ada uji F yang memiliki rumus yaitu F dalam kurung K banding N min K, yang dimana K tersebut yaitu 4 variabel dan untuk N yaitu jumlah responden yang sudah kami teliti yaitu sebesar 107 dikurangi 4 variabel lagi yang berbanding dengan 4 banding 143 dengan hasil 2,46. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa uji F sebesar 71,620 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan F hitung sebesar 71,620 di mana F hitung lebih besar dari F tabel sebesar 2,46. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka modal regresi yang digunakan sudah layak, sehingga dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Pada pengujian hipotesis dari kelompok kami yaitu menggunakan 2 uji. Yang pertama ada uji T dan juga uji F untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel dan juga pengaruh semua variabel secara bebas terhadap variabel terikat. Lalu pada uji T ini yang pertama ada H1 yaitu diterima, yang artinya bahwa email marketing berpengaruh signifikan terhadap consumer buying proses. Lalu H2-nya itu ditolak, yang artinya mobile marketing tidak berpengaruh signifikan terhadap consumer buying proses. Lalu yang terakhir itu ada H3 diterima, yang artinya social media marketing berpengaruh signifikan terhadap consumer buying proses.
Lalu selanjutnya yaitu ada uji F yang menggunakan model regresi. Yang digunakan itu sudah layak dan juga dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Lalu ada perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, yaitu penelitian terdahulu hanya menggunakan satu uji, yaitu uji T, dan penelitian saat ini menggunakan dua uji, yaitu uji T dan juga uji F. Lalu pada penelitian terdahulu itu yang berdampak besar itu consumer buying process itu adalah mobile marketing, email marketing, dan juga social marketing. Lalu pada penelitian saat ini yang berdampak besar pada consumer buying process yaitu social marketing dan juga email marketing. Baik, yang terakhir itu ada saran. A. Implikasi ilmiah. Yang pertama itu lebih memberikan kemudahan bagi para peneliti, terutama mahasiswa, dalam membagikan data baik secara lisan maupun tulisan. Lalu yang kedua, kitabisa.com juga memberikan controlling secara berkala kepada campaigner yang akan memasang kampanye di halaman kitabisa.com. Lalu yang ketiga itu, kitabisa.com juga menegaskan bahwa campaigner yang telah terdanai oleh kampanyenya untuk memberikan informasi secara berkala. Lalu ada implikasi praktis. Dari implikasi praktis ini, terutama pada campaigner, agar menggunakan dananya secara jujur, transparan, dan juga semestinya digunakan. Lalu untuk para masyarakat, terutama donatur, yang akan berdonasi kepada halaman kitabisa.com juga, agar lebih berhati-hati karena tidak memungkinkan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.